Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibagi menjadi 6. Yang pertama, hukum menurut wujudnya terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang ditulis secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Contohnya, Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak tertulis secara resmi namun masih hidup dan terpelihara dalam masyarakat. Biasanya disebut hukum konvensi. Misalnya, dalam ruang lingkup kenegaraan adalah pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus atau ruang lingkup masyarakat adalah norma susila norma kesopanan. Penggolongan hukum yang kedua yaitu hukum menurut ruang, terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, hukum lokal. Hukum lokal adalah hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu. Contohnya hukum adat Jawa, hukum adat Batak. Yang kedua, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Contohnya, hukum negara Indonesia, hukum negara Malaysia. Yang ketiga, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara atau lebih. Contohnya, hukum dagang internasional, hukum perang, hukum perdata internasional. Penggolongan hukum yang ketiga yaitu hukum menurut waktu berlakunya yang terdiri dari 3. Yang pertama, ius constitutum atau hukum positif. Ius constitutum atau hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini atau sekarang di dalam masyarakat. Yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, yaitu hukum yang dicita-citakan. Contohnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan aktivitas perempuan yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli korban kekerasan seksual menuntut pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU PKS atau RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU ini masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2016 sebagai RUU prioritas. Dalam RUU PKS, pemerintah dan DPR harus menjamin penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat, serta merumuskan hukuman yang menimbulkan efek jera pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta mencegah terjadinya kekerasan seksual. RUU PKS adalah ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan atau yang akan datang. Perbedaan antara ius constitutum dan ius constituendum diletakkan pada faktor waktu, yaitu masa kini dan masa mendatang. Dalam hal ini, hukum diartikan sebagai tata hukum yang diidentikan dengan istilah hukum positif. Kecenderungan pengertian tersebut sangat kuat oleh karena kalangan tertentu berpendapat bahwa setelah diundangkan maka ius constituendum menjadi ius constitutum. Dengan demikian, ius constitutum kini pada masa lampau merupakan ius constituendum. Apabila ius constitutum kini mempunyai kekuatan hukum, maka ius constituendum mempunyai nilai sejarah. Sarjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka juga menjelaskan bahwa ius constituendum berubah menjadi ius constitutum dengan cara digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru, perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru, penafsiran peraturan perundang-undangan, dan perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum. Hukum menurut waktu berlakunya yang ketiga adalah hukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu ataupun hukum yang berlaku tanpa batas. Contohnya, tahun 1964 ada Undang-Undang Lalu Lintas Devisa. Penduduk Indonesia dilarang mempunyai alat-alat pembayaran luar negeri tanpa izin.
Namun, sekarang tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Devisa yang baru tahun 1976. Contoh lain adalah untuk kasus perdata dikenal dengan hukum antar waktu. Artinya, keabsahan suatu perbuatan perdata harus diukur berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat pembuatan tersebut dilakukan. Di sini dicontohkan, ada suatu PT dinyatakan bersalah karena tidak melakukan corporate social responsibility pada tahun 1997 pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1955 tentang perseroan terbatas. Padahal pada saat itu belum ada kewajiban soal CSR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jadi untuk perkara perdata pun suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut. Penggolongan hukum yang keempat yaitu hukum berdasarkan pribadi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum satu golongan. Hukum satu golongan yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya untuk satu golongan tertentu. Contohnya pada masa penjajahan, hukum yang mengatur khusus golongan timur asing. Yang kedua, hukum semua golongan. Hukum semua golongan adalah hukum yang mengatur dan berlaku untuk semua golongan atau untuk semua warga negara. Contohnya hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini. Yang ketiga, hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi 2 orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda. Hukum antar golongan atau HAG adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku dalam titik pertalian dengan kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa pribadi dan soal. Misalnya, dalam masa Hindia Belanda terdapat golongan penduduk dalam peraturan hukum yang berbeda. Penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda berdasarkan 163 IS penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi 2, yaitu golongan Eropa dan golongan Timur Asing. Golongan Eropa yaitu orang-orang Belanda dan Eropa yang bukan Belanda, bagi mereka berlaku hukum BW, Burgerlijk Wetboek. Yang kedua, golongan Timur Asing dibagi menjadi 4. Yang pertama, golongan Tionghoa, yaitu Cina, di mana berlaku bagi mereka BW, kecuali masalah perkawinan dan adopsi. Yang kedua, golongan Arab, Pakistan, dan lain-lain berlaku hukum BW, kecuali perkawinan dan warisan. Yang ketiga, golongan pribumi, yaitu penduduk Hindia Belanda, Indonesia asli, berlaku bagi mereka hukum adat. Yang keempat, hukum antar agama atau disingkat HAA, yaitu peraturan beda agama. Di sini dicontohkan adalah GHR. Mohon maaf, Ibu tidak bisa membaca tulisan bahasa Belanda. Di sini tertulis GHR singkatan dari Gemeentewetenschappen Regeling atau Regeling op de Gemeentewetenschappen. Penggolongan hukum yang kelima yaitu hukum menurut isinya dibagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapan negara sekaligus dengan warga negaranya, atau dapat diartikan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum, antara lain HTN atau hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara. Yang kedua yaitu hukum privat perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain dan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Contohnya hukum privat perdata adalah hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum perniagaan atau hukum dagang, hukum waris, dan hukum perkawinan. Penggolongan hukum yang keenam adalah hukum menurut tugas dan fungsinya, dibagi menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formal atau hukum formil.
Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang menganut kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Misalnya, hukum pidana dan hukum perdata. Yang kedua yaitu hukum formil, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan atau mempertahankan hukum material. Misalnya, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Hukum tanpa keadilan adalah luka tanpa obat. William Scott Downey, Widi Beratwa Kelas. Demikian pembelajaran pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk tugas, silahkan tulis komen di chat di bawah ini mengenai contoh dari hukum ius constituendum beserta dengan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Dijaga kesehatannya dan tetap menjalani protokol kesehatan.